Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini dan kita mau bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Terang matahari telah bersinar segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Mari jemaat saudara-saudara sekalian, kita bernyanyi terang matahari. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, karena kita adalah manusia yang terbatas, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekurangan kita, baik terhadap sesama kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam dimanapun kita berada.
mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita luput dari kesalahan dan dosa kita. Terlebih kepada Tuhan, mari saudara-saudara mohon ampun, karena Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dan tolonglah kami agar kami bertobat dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan tak pernah habis-habis. Kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
mengasihi kita, Allah yang memelihara kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bermazmur bagi Tuhan. Pada Mazmur 94 ayat 1 sampai 4 dan melanjutkan ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan ayat ganjil, saudara-saudara yang terkasih melanjutkan ayat yang genap, dan terakhir kita bersama. Allah pembela keadilan, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah di bumi, balaslah kepada orang-orang jahat apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka mengatakan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada dia, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hatinya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai 10, kemudian dilanjutkan dari ayat yang ke-14 sampai ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dan hidupnya, ini baik ataupun jahat. Ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus mati untuk semua orang, maka mereka
semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWMI. Kita dengarkan dari PWMI memberkati lagu pujian untuk kita, dan PWMI semakin maju dan tetap setia kepada Tuhan.
Kita akan masuk kepada warta jemaat. Warta jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, Minggu 4 sesudah Pentakosta 16 Juni 2024. Yang pertama dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk persembahan konsumsi dari keluarga Bapak Pendeta James Damanik. Untuk pelayanan dan tata ibadah minggu depan 23 Juni 2024 boleh kita lihat di slide, dan mengingatkan kembali untuk pelayan firman Tuhan minggu depan, yaitu Ibu Evangelis Orpia Daud, liturgis Saudari Patrick Sitohang, pemandu pujian Maria Panggabean dan Cici Daily, pemusik Sosen, pembaca epistel Juliana Jiga, doa syafaat Ibu Evangelis Nopia Daud, persembahan Cici GS Daily, operator streaming Saudara Martin Elku, operator LCD Yohanes Gesler Patinama, dan persembahan pujian dari CM Patrick, penyambut jemaat CM Warning, dan sekolah minggu Ibu Fitri Nenggolan. Yang kedua, Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantong persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Untuk persembahan kita minggu kemarin ya boleh kita lihat, dan juga dalam kehadirannya boleh kita lihat di slide. Yang ketiga, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi jemaat yang berulang tahun di bulan Juni 2024, Rafael Mesgri Tafubolon, Cici Glory Setia Daily, Bapak Pendeta James Damanik. Selamat ulang tahun hari ini, pas ulang tahun Bapak Pendeta James Damanik. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Erwin dan Ibu Novi. Untuk kelas meeting boleh dilakukan selalu dalam hari, tanggal, waktu, dan tempat masing-masing di grup kelas meeting yang sudah dipersiapkan masing-masing. Untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di slide untuk Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada di warta kita juga. Yang keempat, Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi CD akan diadakan hari ini setelah ibadah, dan renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA dan WA jemaat. Boleh kita mendengarkan setiap Sabda Kehidupan di dalam WA kita yang sudah dikirimkan oleh gereja kita. Gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di slide, dan warta jemaat boleh dibawa untuk melihat ayat Alkitab yang kita boleh baca dari Senin sampai hari Jumat di pagi hari. Yang kelima, Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja, doa kita untuk pembayaran selanjutnya tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita dukung untuk kebutuhan dana yang mau kita lunasi, dan mari kita mulai juga dengan
janji iman pribadi keluarga, dan membantu mencari donasi melalui proposal. Yang keenam, dari rapat majelis hari ini ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Minggu depan setelah ibadah, yaitu tanggal 23 Juni 2024, menghimbau kehadiran setiap majelis. Yang ketujuh, dari P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis dan hari Kamis depan diadakan 13 Juni 2024 pukul 19 WITA bertempat di gereja dengan pemimpin CM Ibu CLS Epiati, liturgis Werning Waru, pemusik Marali. Selanjutnya persekutuan P3MI pada hari Sabtu 22 Juni 2024 di gereja pukul 19 WITA dengan tema Jadilah Teladan yang Baik, 1 Timotius 4 ayat 12, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Darmanip, WL Martin Ku, pemusik Marali, menghimbau kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI. Setiap Sabtu setelah persekutuan ada gotong royong membersihkan gereja, mengingatkan setiap anggota P3MI melihat jadwal masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk rencana program-program yang ke depan, baik minggu, baik bulan, baik tahun. Kita berdoa Tuhan genapi semua apa yang kita harapkan dan doakan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat kita yang dipandu oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Untuk itu kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, jejak Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharap, serahkan diri genapi ayatmu. Terkadang kita sering tak mengerti apa rencana Tuhan, apa jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengaku itu bahwa Tuhan memang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita aminin itu semua. Seperti aku melihat bahwa kita dalam Tuhan itu kita harus siap bahwa Tuhan punya rencana setiap hidup kita. Dan penuh hati, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang sepenuh hati menghangat, serahkan
kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita pribadi. Mari kita mensyukuri berkat yang meskipun tertutupi dengan segala masalah kita, tetapi berkat Tuhan terjadi, memenuhi segala kebutuhan kita, baik secara fisik maupun rohani. Mari kita mensyukuri. Bapa kami di dalam surga, layakkan kami Tuhan menjadi pendoa syafaat, di mana kami berdiri di tengah-tengah umat-Mu, di antara umat-Mu dengan Engkau Tuhan. Kami membawa segala pergumulan gereja-Mu, pergumulan keluarga jemaat-Mu, maupun pergumulan bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan saat ini ya Bapa. Kami bersyukur kami menjadi pendoa yang Tuhan pakai. Tiap saat di dalam hidup kami berdoa. Setiap saat di dalam hidup kami bergaya hidup menjadi pendoa-pendoa, sehingga tiada siasat iblis pun yang mampu menerobos masuk dalam hidup kami dan mengacaukan segala pikiran-pikiran dan membuat kami tidak berdaya di dalam iman dan pengharapan kami akan Engkau. Tuhan Bapa di surga, kami membawa segala pergumulan keuangan gereja GMI Immanuel Banjarmasin. Mungkin ada beberapa hal ya Tuhan yang menjadi beban kami, yaitu minus daripada keuangan gereja. Kami bawa di dalam tangan kuasa-Mu Bapa, karena Engkau sanggup membuka jalan ya Tuhan, sehingga perekonomian jemaat-Mu Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka diberkati, dan kami mampu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kerajaan surga melalui pelayanan GMI Immanuel Banjarmasin ini. Demikian juga untuk pembangunan pastori, Tuhan masih harus dikerjakan oleh jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan buka jalan supaya dapat diselesaikan dan menjadi kenyamanan bagi keluarga hamba-Mu yang tinggal di pastori ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui tim PPLPG ini Tuhan, Engkau akan bekerja dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan khususnya untuk ya Tuhan, di mana kami harus berbeban juga untuk memikirkan pembayaran tahap yang ketiga bagi pelunasan gereja-Mu ya Tuhan. Dan pembayaran ini harus kami lakukan secepat mungkin. Kami percaya Tuhan membuka tingkap langit surga untuk mencurahkan segala berkat-Mu ya Tuhan, dan mencukupkan akan kebutuhan biaya pelunasan daripada tanah dan gereja ini ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan tempat dan tanah ini Tuhan menjadi milik kerajaan surga, di mana diberitakan Injil keselamatan, Injil penghiburan sukacita, Injil yang membawa jiwa-jiwa yang berdosa datang kepada Tuhan, bersujud teluk di hadapan Tuhan, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan sebagai gereja yang Tuhan pakai untuk penginjilan, untuk memenuhi amanat agung. Dan juga ya Bapa, kami percaya melalui pengurus jemaat, hamba-Mu gembala sidang majelis, serta pengurus-pengurus dari setiap komisi, kami bersatu hati, bersepakat untuk dapat dipakai di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk keberadaan saudara kami yang melayani
di dalam panitia kebaktian dan harus mempersiapkan kebaktian dari minggu ke minggu, maupun dari pertengahan minggu, maupun ibadah-ibadah yang lain di luar minggu. Kami percaya Tuhan Kau pakai luar biasa. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami boleh dimaksimalkan di dalam pelayanan kami, karena kami tidak hidup selama-lamanya. Kami hidup terbatas, Tuhan. Usia kami terbatas dan kami tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kami. Namun di dalam waktu-waktu itulah Tuhan, kami rindu dipakai oleh Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia, Tuhan. Setiap jemaat di sini, Tuhan, tidak merasa bahwa dirinya bukan berarti apa-apa di gerejamu ini. Namun setiap mereka mempunyai maksud Tuhan, rencana Tuhan, dan membawa rencana Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, buka mindset hati kami, Tuhan, supaya kami tahu dan paham bagaimana mengerjakan pelayanan kami di akhir zaman ini, Bapa. Kami berdoa bagi masa-masa liburan anak-anak kami, biarlah mereka mengisi dengan firman Tuhan, di mana ya Tuhan, mereka tidak hanya mengisi dengan refreshing liburan saja, tetapi mereka juga hati mereka rindu ya Tuhan untuk terus dekat kepadamu. Demikian juga ya Papa, mereka yang harus menyelesaikan kuliahnya dan harus mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan buka jalan sehingga mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Dan mereka juga dapat ya Tuhan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan para P3MI kami gaya hidup yang memuliakan Tuhan, gaya hidup yang terus-menerus fokus kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan juga Tuhan bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersyafaat pada pagi hari ini. Kami juga bawa untuk pemerintah daerah kami Banjarmasin Kota maupun daerah, dan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam masa-masa peralihan antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. Kiranya Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menteri yang baru nanti di dalam pekerjaan mereka diberi hati yang takut kepada Tuhan dan diberi hati yang tulus untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menaikkan doa syafaat kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membawa satu pujian. Sebelum mimbar saya serahkan kepada hambanya. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kaki, demikian hidup mau mengasihi. Yesus, Engkau baik.
setia melayanimu. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas kami boleh beribadah pada saat ini ketika banyak orang rindu beribadah. Tetapi oleh karena satu dan lain hal ya Tuhan, mereka tidak dapat datang ke rumah ibadah. Sebab ada yang di rumah sakit, ada yang di ruang gawat darurat, ada yang dalam kondisi dalam perjalanan, atau di tengah konflik peperangan, atau di dalam kondisi mengalami berbagai tekanan, sebab rumah ibadah mereka tidak diizinkan untuk. Tetapi kami bersyukur kami agar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami Engkau berkati urapi sehingga setiap hari kami semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Tolonglah kami Bapa, kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Saya akan membacakan untuk kita sekalian yang diambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-21, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan tema Tuhan memberikan pertumbuhan rohani. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir, butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup matang, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Lalu katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi. Ketika dikuburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabangnya yang kuat sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan untuk mengerti. Saya ulangi, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan itu ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Kita berlatar belakang dari zona pertanian, atau paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dunia pertanian atau bercocok tanam. Katakanlah seperti bercocok tanam padi
jagung, atau yang lain-lain. Sekalipun daerah gambut di Banjarmasin yang banyak terdiri dari rawa-rawa, tetapi paling tidak kita telah paham satu jenis pertanian, yaitu tanaman padi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang menanam padi, ada satu proses yang terjadi yang dilakukan secara terukur. Pertama, mesti ada benih padi. Lalu kemudian ditaruh di tempat yang gambut atau tanah yang berair, atau ditanam sekalipun. Dan padi tidak tumbuh di tembok, di batu, tapi ditanam. Bapak Ibu Saudaraku, tidak pernah ada satu penelitian petani bagaimana proses bulir padi tadi menjadi bertumbuh, bertunas. Dia hanya tahu beberapa hari kemudian telah bertunas dan tumbuh. Dan yang menarik Bapak Ibu, dalam pertumbuhan itu dia juga tidak pernah mengukur dan membuat jurnal tentang proses bulir padi yang tunas tadi sampai kemudian meninggi, dan kemudian bahasa Indonesianya bunting, itu padi, dan kemudian mengeluarkan bulir, dan Bapak Ibu sampai kepada proses yang disebut dengan matang, siap dipanen. Itulah sebabnya dari perumpamaan ini, tentu di dunia Timur Tengah atau di konteks atau di masa Tuhan Yesus dipakai dua jenis tumbuhan, yaitu gandum dan juga sawi. Kalau gandum Bapak Ibu itu mirip-mirip dengan jagung. Tetapi sawi tidak sama dengan sawi yang ada di Indonesia yang Bapak Ibu beli di pasar sawi. Bukan. Tapi mirip. Sebab biji sawi yang kita punya di Indonesia kelihatan dengan mata, benihnya. Tetapi benih sawi yang ada di Israel itu, di Timur Tengah itu, tidak kelihatan. Dia hanya bisa diraba dengan jari. Ketika dia agak sedikit kasar di jari kita, oh itu ada benihnya. Dan yang menarik Bapak Ibu, di dalam ilustrasi atau contoh yang dipakai Tuhan Yesus, itu menggambarkan keadaan rohani seseorang. Menggambarkan kondisi seseorang berhadapan dengan Tuhan dan mengimani Tuhan dalam hidupnya. Dia hanya bisa dirasakan, tidak bisa didefinisikan. Seperti apa hubungan seseorang dengan Tuhan tidak bisa dirumuskan. Tidak pernah ada orang berkata, oh saya sudah pada titik seperti ini bersama dengan Tuhan. Tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu, orang merasakan. Dia merasakan, orang lain di sekitarnya merasakan. Seperti apa biji sesawi itu Bapak Ibu? Saya kebetulan pernah membawa juga biji sesawi dari Israel. Saya taruh di dalam plastik kecil dan taruh di tas. Bapak Ibu nggak kelihatan di dalam plastik kecil itu. Tapi ketika saya masukkan jari ke dalam kantong plastik itu, terasa dia di sana. Maka ketika saya taburkan Bapak Ibu di pot, waktu kami di Tanjung Uban di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, 3 hari kemudian sudah mulai bertunas. Dan seminggu kemudian Bapak Ibu sudah ada kira-kira setengah jengkal, kurang lebih 15 atau 10 cm, dan seterusnya. Dan ketika dibiarkan Bapak Ibu berminggu-minggu, dia akan seperti pohon tembakau. Dan daunnya juga agak lebar.
Tentu daunnya enak Bapak Ibu, diambil diiris-iris, campur Indomie, lebih enak dari sawi kita di Indonesia. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus memakai pendekatan perumpamaan mengajarkan orang banyak itu yang notabene tidak berpendidikan formal. Artinya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan kata perumpamaan ini hampir mirip artinya dengan di dalam Perjanjian Lama yang disebut ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya, umpama. Jadi diumpamakan menurut rupa dan gambarnya. Maka ketika Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan Bapak Ibu kepada orang banyak itu pada masa Tuhan Yesus, agar mereka mengumpamakan diri mereka dengan siapa. Ini menarik. Sebab kita sering kan mendengar perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus memakai kurikulum perumpamaan? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan langsung Taurat itu? Kenapa mesti perumpamaan? Sebab Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mempunyai kepentingan agar mereka tidak putus akarnya dari Taurat yang disebutkan dalam kitab Kejadian itu. Tuhan menciptakan manusia Adam dari debu tanah, lalu meniupkan nefes. Nefes itu bisa diartikan napas ke dalam debu itu, maka hidup. Artinya Bapak Ibu, yang membuat Adam hidup itu bukan tanah itu, tetapi nefes dari Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu disebutkan di sana Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Jangan kita berpikir rupa Allah itu ya rupa kita ini. Jangan kita pikir gambaran kita ini gambaran Allah. Itu adalah imago. Itu adalah imitatio. Itu adalah imitasi. Itu adalah cetakan. Maka dalam pengajaran Tuhan Yesus kemudian disebutkan Tuhan mengembalikan cetakan itu. Tuhan mengembalikan harkat itu. Maka dia memberikan perumpamaan. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika orang banyak itu diajarkan Tuhan Yesus tentang perumpamaan benih yang tumbuh, Tuhan berkeinginan pada ayat itu supaya orang banyak ini mengumpamakan dirinya yang sedang bertumbuh itu. Jadi bukan fokus pada sayur sawi supaya mereka bisa makan sayur seperti kebiasaan orang-orang tertentu, ya. Bapak Ibu saudaraku, makanya pada bagian ini diajarkan atau amanat teks kepada kita bahwa Tuhan menghendaki orang-orang mengumpamakan dirinya dengan kondisi itu. Disebutkan pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku, pada firman Tuhan ini dikatakan tentang pertumbuhan satu benih yang tumbuh. Seseorang menabur, lalu kemudian dia tidak tahu prosesnya, sudah numbuh. Dan seketika sudah numbuh benih itu, dia nggak tahu prosesnya, sudah matang, sudah siap untuk dituai. Dia hanya tahu proses waktunya, tetapi dia tidak tahu proses seperti apa terjadinya. Ada yang bisa merumuskan. Saya pernah bertanya kepada sarjana pertanian, coba jelaskan kepada saya proses terbentuknya tumbuhan jagung itu sampai kepada dia berbuah tungkul jagung. Dia hanya menjelaskan periodik menurut waktu. Pada minggu pertama begini, minggu kedua begini, minggu ketiga begini. Kalau dia tidak ada pengerek batang, hama yang datang, dia akan begini. Ilmiah sekali.
Tetapi satu yang dia tidak bisa jelaskan, seperti apa dia bertumbuhnya itu dia nggak tahu. Setiap detik dia tidak bisa ukur. Misalnya pagi-pagi dia menemukan batang jagung itu 10 cm. Dia memakai alat ukur, maka besok menjadi 30 cm. Nah, proses 20 cm lagi seperti apa? Gak ada satu alat pun yang diciptakan untuk itu. Dia hanya mengukur periodik saja. Termasuk tumbuhan yang lain, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memakai pendekatan ini mengajarkan kepada mereka satu proses yang terdalam, nggak pernah dipahami manusia, yaitu pekerjaan Tuhan Allah. Saya hanya mengukur anak saya pada waktu berapa bulan, itu kan diukur selalu di bawah ketimbangan. Dia berkala dicek tingginya, apanya, ke ujuk-ujuk makin tinggi. Seperti apa proses tulang itu tinggi, tidak bisa kita jelaskan. Itulah sebabnya pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kepada orang banyak itu supaya mereka mengerti ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam diri setiap orang itu yang orang itu pun tidak mengerti. Makanya Bapak Ibu dituntun agar orang banyak pada masa itu sujud kepada Tuhan. Dengan kata lain mengucap syukur. Dengan kata lain Bapak Ibu menyerahkan semua itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, yang sering kita sebut dengan bahasa Latin Soli Deo Gloria. Makanya Bapak Ibu mengucap syukurlah dalam segala hal, kata firman Tuhan, tepat. Mengucap syukurlah Bapak Ibu dalam sesuatu yang kita gumulkan sehingga terurai. Ada yang bisa menjelaskan kenapa rambut kita memutih? Secara medis hanya disebut saja, oh pigmen yang hitam berkurang. Lalu kenapa datang pigmen yang putih? Kenapa yang tadinya Ibu Sarah itu ya pada masa gadis dan masa mudanya cakep, ya sekarang juga lebih cakep tentunya. Dan dulu pada masa itu kalau berjalan melenggang kangkung, menenteng tas dan seterusnya. Tetapi kenapa sekarang agak lumpuh? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ditanya dokter, ditanya tim ahli ortopedik, pulang dia hanya menyebut memang begitu Pak, sesuai proses waktu akan mulai berkurang. Apakah cuma secuil kalimat itu menjawab? Itulah sebabnya Bapak Ibu bagi banyak orang semua itu akan berlalu begitu saja. Oh iya, dulu Nixon ini begini waktu masih kecil, sekarang begini. Terasa sangat tampan dia sekarang. Begitu. Apakah itu jawabannya? Tentu Bapak Ibu, Tuhan menginginkan sampai pada yang terdalam, sesuai dengan karakter ketika dia diciptakan, agar dia semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ketika kita dalam banyak hal telah mengalami sesuatu yang spektakuler, maka kita harus angkat tangan Bapak Ibu dan berkata terima kasih Tuhan. Ketika hari ini kita memiliki 2 kaki, 2 tangan, penglihatan yang bagus, pendengaran yang baik, kita harus berkata terima kasih Tuhan. Saya dalam minggu-minggu ini terganggu penglihatan saya. Mata silinder kiri saya kambuh. Mungkin pencetus makanan yang tidak terkontrol. Maka kalau dibuka dengan mata kanan, maka mereka nggak matching. Kurang koordinasi mata kiri dan kanan. Maka kalau membaca berbenturan hurufnya, maka satu harus mengalah. Maka saya pejamkan mata saya kiri, baru bisa membaca. Bapak Ibu jangan sampai kondisi ini terjadi baru kita rajin mencari Alkitab.
baru kita rajin mencari HP. Mana sabda kehidupan itu? Jangan sampai sudah peka dan tuli baru kita mau mencari firman Tuhan. Mana sabda kehidupan yang dikirim Pak Pendeta setiap pagi itu? Jangan. Ketika kita masih diberikan anugerah, nyatakanlah satu proses yang terdalam. Tuhan ada di sana, Bapak. Kalau kita membaca dalam Mazmur 139, lembaga Alkitab memberikan judul di sana, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kata Maha Tahu itu, Bapak Ibu, sebenarnya diartikan bukanlah kita yang mencoba menyebut Tuhan Maha Tahu, bukan. Maha Tahu itu sebenarnya doa di hadapan Allah yang memproses segala sesuatu sempurna adanya. Bukankah kita hari ini sempurna adanya, Bapak Ibu? Coba, kalau kita berbicara tentang orang berpendidikan, banyak orang kan rindu berpendidikan, betul? Saya bertanya pada beberapa orang yang saya temui, ya, termasuk tukang yang mengerjakan keramik kita ini, mas dulu pengen ini ya, sarjana ya. Pak, pengennya sih pengen, tapi apa daya, dia langsung berpantun, tangan tak sampai. Artinya apa, Bapak Ibu? Semua orang pengen seperti yang kita ikuti, yang kita alami, kita nikmati hari ini. Tetapi firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu kan harus disyukuri semestinya. Nah, ketika kita pada bagian ini sudah hidup di dalamnya, maka sekarang posisi kita adalah mencari kenapa dan bagaimana proses itu terjadi dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai pendekatan perumpamaan, umpama. Sebab kata umpama itu supaya mereka yang mendengar mengumpamakan dirinya yang dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Berarti desain Tuhan ada pada setiap kita hari ini. Ada kelebihan, praise the Lord, puji Tuhan. Ada kekurangan, bukan berarti langsung mengutuk-ngutuk Tuhan. Ini Tuhan apa? Kok saya modelnya kok begini? Kok keadaan saya begini? Kok ini begini begitu dan seterusnya. Ingat satu hal, Bapak Ibu. Segala sesuatu diciptakan Tuhan mendatangkan kebaikan. Bahkan orang buta itu, Bapak Ibu, apa kata Tuhan ketika mereka ribut soal orang buta yang disembuhkan itu? Siapakah yang berdosa, orang buta ini kah? Atau orang tuanya kah? Mereka ribut. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan dia, bukan orang tuanya, tapi supaya perkara-perkara besar, rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan melalui peristiwa itu. Berarti yang dimaksud dari perumpamaan benih yang tumbuh ini, supaya setiap yang mendengarkan itu mengerti proses Tuhan menumbuhkan kita dalam segala hal, terutama dalam hal kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus mengkaitkan kerajaan surga ini dengan perumpamaan benih itu? Sebab kerajaan surga itu, Bapak Ibu, adalah kerajaan di mana hidup yang diinginkan di sana itu adalah hidup yang telah lahir baru. Jadi kerajaan surga itu bukanlah tujuan akhir dari pahala-pahala kita seperti yang dipahami tetangga kita, bukan. Kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana segala sesuatu di sana telah mengalami lahir baru. Jadi bukan lagi lahir yang pertama. Itulah sebabnya kalau mau ke surga jangan pernah memikirkan mau belanja-belanja. Itulah sebabnya mau di surga sana jangan pikirkan nanti ketemu dengan mantan. Atau sampai di surga sana nanti kita akan mengubah nasib. Kalau di dunia kita miskin, nanti di surga kita, ya lumayanlah bersama Tuhan ini dan itu kita punya
Kalau di dunia kita punya ini dan itu tidak kesampaian, nanti di sana balas dendam. Kalau di dunia kita tidak dapat pacar kita yang cakep, nanti mungkin di sana dapat. Oh, stop. Itu pemikiran naif. Sebab ternyata di surga itu adalah lahir baru. Kelahiran yang baru, lebih tepatnya, bukan kelahiran jasmani. Maka di surga tidak ada kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi di surga adalah kebutuhan rohani. Makanya kita dilatih untuk memuji-muji Tuhan. Jadi di surga itu boleh disebut nanti kor raksasa. Setiap hari kor, setiap hari nyanyi. Kalau dalam kitab Wahyu disebutkan nyanyi. Makanya Bapak Ibu, kan banyak tetangga kita yang mempertanyakan keimanan kita. Kalian satu ayat pun tidak bisa hafal. Untuk apa hafal ayat kalau tidak bisa dipraktekkan? Tapi kalau pertanyaan kita, satu nyanyian pun kau nggak tahu, itu baru betul. Kenapa kau tidak bisa nyanyi? Itulah sebabnya ketika beribadah Bapak Ibu nyanyi. Ini bedanya kita dengan tetangga kita. Tetangga kita diciptakan beribadah supaya mereka hafal ayat, tidak perlu ngerti artinya, tidak perlu hafal. Kita tidak begitu. Kita disebutkan di sana merenungkan, artinya mengucapkan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak ada kerinduannya memuji-muji Tuhan, itu namanya apa Bapak Ibu? Saya belum pernah menemukan yang begitu. Makanya pada bagian ini, yang terdalam itulah yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita, yaitu mengerjakan bagian-bagian supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita semakin serupa dengan Kristus? Orang memuji-muji Tuhan pun tidak pernah. Paling tidak di kamar mandi kan bisa. Kalau tidak bisa di persembahan pujian seperti PWNI tadi. Kalau ada sampai hari ini kita satu nyanyian pun tidak bisa hafal, ada sesuatu yang korslet. Sebab memang roh telah menentukan, mendesain. Memuji-muji itulah yang bagian yang bisa kita ingat dan lakukan, praktekkan. Saya punya pengalaman. Saya mungkin sudah ratusan memakamkan orang. Di antara mereka Bapak Ibu ada beberapa yang saya dampingi ketika jelang-jelang detik-detik terakhir dalam hidup mereka. Tapi bagian yang terakhir-terakhir itu ketika memuji-muji Tuhan, saya ajak roh menuntun dia menyanyi sekencang-kencangnya. Bahkan pernah seorang bapak saking kencangnya memuji-muji Tuhan, setelah selesai ref itu Bapak Ibu berhenti. Loh, ini Bapak kok berhenti? Langsung saya pegang tangan. Loh, kok mengeras tangannya? Ternyata si goodbye-nya di situ. Tarikan nafas terakhir di pujian itu. Ada beberapa orang yang saya dampingi dalam kondisi seperti itu. Bahkan ada beberapa ketika kami perjamuan. Salimu, salimu yang kumuliakan. Keluar air matanya. Bu, Ai. Udah diam. Terus anak-anaknya nangis. Jangan nangis. Tadi salimu. Kita lanjutkan nyanyinya. Mereka sambil menangis sampai lanjutkan. NRF 262. Sangku muliakan. Lebih kencang lagi. Baru mereka sudah mengerti di mana yang bersangkutan. Kristen loh. Ya mudah-mudahan pahala budi baiknya diterima Allah di sana katanya. La ilah, kok begitu? Mudah-mudahan
pahalanya diterima. Tadi kan udah saya konseling. Ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Seperti seseorang yang disalibkan bersama Yesus, dia hanya percaya saat itu juga apa kata Tuhan Yesus. Saat ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Di manakah ibu saat ini? Satu anaknya bilang di surga. Yang satu berkata, kita mesti doakan dari dunia ini. Bapak Ibu, jikalau masih ada konsep-konsep yang keliru seperti itu, berarti kita belum mengerti kitab suci. Berarti kita belum mengerti perumpamaan umpama yang dinyampaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita menggambarkan, mengumpamakan, menyatakan diri kita dengan penciptaan itu. Saya katakan, ibu saudara ada di sana, sudah dibawa Tuhan, ada di surga, jasadnya ada di sini. Mari kita makamkan jasad ini secara beradab, baru dimakamkan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, bagian-bagian yang terdalam inilah yang Tuhan hendak mau ciptakan kepada kita hari ini. Maka dia memberikan perumpamaan tentang benih yang tumbuh tadi sampai kemudian dia panen oleh petani itu. Prosesnya mereka tidak tahu, tetapi hasilnya. Dan Bapak Ibu saudaraku, ini mengajarkan kita kepada amanat khotbah ini yang pertama. Berikanlah segala sesuatu yang semestinya bagi Tuhan dalam hidupmu. Maka dari situlah Tuhan akan memproses pertumbuhan sesuatu dalam hidupmu. Dari situlah Tuhan akan memproses, memberikan talenta, memberikan anugerah, pemeliharaan, dan yang lain-lain. Makanya kan ada Tuhan Yesus katakan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tuhan tidak mengatakan kepada manusia, jika engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau andalkan. Tidak. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi kan tidak kelihatan Bapak Ibu, dirasakan berwarna. Jika engkau mempunyai iman yang tidak kelihatan itu, tetapi sebesar biji sesawi, dikatakan memindahkan gunung pun bisa. Dan itu sudah pernah terjadi Bapak Ibu, memindahkan gunung dalam sejarah Mesir pada zaman kekhalifahan Utsman di Mesir. Dan akhirnya Bapak Ibu yang memerintahkan itu menjadi orang percaya, karena orang percaya itu telah memindahkan gunung itu dengan iman itu. Makanya pada bagian ini Tuhan mengatakan kepada kita, dan tentunya kepada murid-murid pada masa itu, dan kepada kita dan orang banyak, agar kita Bapak Ibu saudaraku melakukan segala sesuatu itu bagian Tuhan, serahkan pada Tuhan. Bagian kita, bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian yang menjadikan kita diproses itu bagian Tuhan. Maka dalam hidup kita ini ada bagian Tuhan. Maka dikatakan Bapak Ibu, serahkanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi milik kita? Intelektual kita ini digunakan ke kampus. Ya pergi ke kampus, itu milikmu. Tapi proses ilmu itu menjadi masuk ke dalam dirimu dan menyatu, sehingga engkau mempunyai satu kecerdasan, kemampuan, dan segala keterampilan. Itu pekerjaan Tuhan. Ketika engkau memasak mie goreng, jangan langsung pastikan itu rasanya sudah cita rasa yang enak. Belum tentu. Tapi ketika dihadirkan yang tidak kelihatan, yang seperti biji sesawi tadi, Tuhan, ini memang Indomie. Sudah ada cita rasa terukur dari pabrik, tapi saya rindu lebih dari rasa pabrik ketika kami nikmati dalam nama Yesus. Pertanyaan, mana yang lebih enak? Yang didoakan dengan cita rasa yang tersembunyi terdalam dengan Tuhan, dihadirkan dengan yang hanya memasak saja, buka bungkusnya, goseng, masak, mana yang lebih enak? Saya yakin yang pertama lebih enak, karena yang terdalam, yang misteri itu, kehadiran Allah itu dihadirkan di sana.
Maka Bapak Ibu, sampailah kita pada kesimpulan apa yang dimaksud Tuhan pada bagian ini. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Supaya kita dalam segala hal seperti perumpamaan ini. Apa yang menjadi milik Tuhan itu Bapak Ibu, biarkan dan izinkan Tuhan bertakhta di sana. Maka itu akan nanti menjadi berkat yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah biji sesawi tadi kalau belum tumbuh gak ada apa-apanya? Tapi ketika ditaburkan Bapak Ibu, burung-burung pun bisa bersarang di sana. Karena bisa melebihi tinggi saya. Pohon itu seperti pohon tembakau. Tapi ketika bijinya itu Bapak Ibu disimpan atau ditanam, gak kelihatan. Demikianlah dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita nggak tahu sedetik apa ke depan, semenit apa ke depan, besok seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan maksudkan, serahkanlah itu menjadi milik Tuhan. Tapi yang menjadi hari ini adalah milikmu, maka kerjakan. Maka Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kerjakanlah keselamatanmu. Tapi soal proses keselamatan itu terus menerus bertumbuh dalam diri kita, Tuhan punya kerjaan. Maka Bapak Ibu, sampai kepada penutup, ada dua hal yang hendak Tuhan sampaikan. Ketika kita makan, kita bertahan jasmani, tidak lapar. Tapi ketika roh yang di dalamnya memberikan kita pertumbuhan, lapar, kita tidak pernah memberi makanannya, maka dia akan kelaparan di sana berpuluh-puluh tahun. Usia kita 20 tahun misalnya, kita makan terus-menerus sampai seperti ini. Tapi roh itu tidak pernah kita kasih makan, maka dia sudah kering kerontang puluhan tahun. Itulah sebabnya Bapak Ibu, agar terjadi keseimbangan, kita mesti makan jasmani. Iya. Tapi juga kita harus memberi asupan rohani, kebutuhan pertumbuhan itu. Salah satu asupan rohani itu adalah memuji-muji Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang masih memuji-muji Tuhan dalam memulai hari-harinya? Pagi-pagi apakah dia langsung mengangkat tangan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, atau langsung cerewet seperti bunyi teko yang dipanaskan itu Bapak Ibu, bunyi dia cerewet, atau dia mulai memuji-muji Tuhan? Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu, saudaraku, memberi makanan rohani, membaca firman? Seberapa banyak di antara kita yang telah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Dan seberapa banyak di antara kita yang dalam keadaan senang selalu ingat Tuhan? Dan seberapa banyak di antara kita yang tidak keadaan senang juga selalu ingat Tuhan? Bapak Ibu, kalau hari ulang tahun seperti hari ini kita akan senang ya. Ya cukup ngopi, teh manis. Tapi kalau ada yang ulang tahun, hari ini dia, ya mari kita minum alkohol. Nah, itu kan sudah merusak yang terdalam, merusak yang rohani. Mari kita minum kopi saja, minum teh saja, potong kue, makan mie, kan asik. Berarti Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi milik kita adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir dalam firman Tuhan ini, marilah kita mengumpamakan diri kita dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga, Engkau memberi perumpamaan agar kami mengumpamakan diri kami dalam proses yang Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur atas setiap kami yang beribadah. Kau menopang dan menolong kami semua Bapa, sehingga kami mengalami keserupaan kami semakin serupa dengan Kristus. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembelanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita mendengarkan, menyaksikan kesaksian tarian dari remaja dan sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Memberkati pertumbuhan baik iman jasmani daripada remaja dan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena firman-Nya berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
seluruhnya. Kita akan bersuka bahwa berkasnya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas persembahan yang kami kumpulkan pada pagi ini. Kau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Kau juga memberkati mereka yang belum bisa mempersembahkan, agar minggu depan dan hari-hari selanjutnya mereka dapat membawa yang terbaik ke rumah Tuhan. Karena kami percaya dan yakini bahwa semua yang kami miliki bersumber dan datangnya daripada Tuhan. Apapun yang kami punya itu juga datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur atas kesempatan memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini, tambahkan hikmat menata kelola bagi gereja-Mu oleh Komisi Penata Layanan dan Bendahara, sehingga digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Dan kami percaya semua kebutuhan keperluan di rumah-Mu Engkau cukupkan dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kau memberkati untuk persembahan kas gereja dan persembahan ke depan untuk kas PPHB. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan kami mempertaruhkan segala sesuatu di dalam pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Engkau terus campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memberkati, memperlengkapi, menjaga dan memeliharakan setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Pribadi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan duduk dalam berkelompok untuk kelas meeting dan setelah itu kita akan menikmati hidangan bagian dari ucapan syukur keluarga pendeta untuk HUT yang ke-54 tahun ya. Sudah lupa ya. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri adalah kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang sekarang juga sekarang juga. Kita akan setelah ini berdoa dan minta Ibu Novi Daud untuk memimpin kita dalam doa sekaligus doa makan. Kami segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak kami tercinta, Bapak Pendeta James Damanik, pas hari ini ya Bu ya, tanggal 16 Juni, tahunnya kira-kira 20 tahun lalu. Oh enggak ya? 54 tahun yang lalu. Kiranya Pak Jim tetap sehat, tetap setia melayani jemaat GMI Banjarmasin, juga untuk penuh sukacita dalam keluarga semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih bersama bersukacita dengan keluarga Bapak Pendeta James Damanik yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Tuhan kiranya tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan khususnya mata dan bagian gula darah serta bagian organ tubuh yang lain, semuanya disehatkan oleh bilurnya. Tuhan menyembuhkan Pak James sehingga dapat dengan kuat dan senantiasa penuh sukacita melayani dan bahagia bersama dengan keluarga melayani jemaat Immanuel GMI Banjarmasin. Tuhan berkati juga untuk segala kebutuhan hamba-Mu, baik itu tempat tinggal, baik itu kebutuhan di dalam perkuliahan, khususnya untuk ujian proposal yang sudah berlangsung kemarin, sekiranya dapat menyelesaikan tesis yang ada dan dapat segera menyelesaikan S2 beliau dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Evi yang setia mendampingi, juga untuk Sosian sebagai anak berkat dari Tuhan melalui keluarga ini. Sosian juga dapat membantu pelayanan di sini melalui musik dan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Memberkati makanan, minuman yang disediakan dan disiapkan oleh keluarga hamba-Mu, kiranya menjadi berkat bagi setiap kami, juga kami di dalam ber-CM pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap orang percaya katakan amin. Kelompok ibu di belakang biasa latihan, boleh pilih di luar atau di sebelah kanan ya. Yang putri di sebelah kiri. Terima kasih. Sim kanan.